Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk semua. Ada yang tahu nggak kemarin kita belajar apa? Pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Orang yang Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang pernikahan. Siapa yang tahu pernikahan itu apa? Pernikahan adalah bersatunya perempuan dan juga laki-laki dalam suatu hubungan yang halal untuk menjadi keluarga yang harmonis. Jadi pernikahan itu menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah. Siapa yang pernah menghadiri pernikahan? Saya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dapat menganalisis pengertian pernikahan, kemudian yang kedua dapat menganalisis hukum pernikahan, dan yang ketiga dapat menganalisis ketentuan pernikahan. Sekarang ibu akan menayangkan video yang akan kalian lihat, dicermati baik-baik. Nanti ibu akan tanya setelah menayangkan video ini. Pertama pun kalau persiapan juga pada teman teman takut. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kembali jawaban ya. Bapak, Akan saya beritahu tadi, kan dikunci. Bapak, kembali dari apa sampai ke dalam. Ada orang rumah. Dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tuti dengan masyarakat sepakat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana hukum pernikahan bagi Pak RT tersebut? Tidak sah. Makruh. Itu hukumnya makruh ya, karena beliau itu sudah mampu menikah, tetapi tidak ada uangnya gitu loh. Tidak cukup uangnya, jadinya itu makruh. Jadi hukum pernikahan itu ada 5. Pernikahan itu ada 5. Yang pertama itu wajib, yang kedua sunat, yang ketiga mubah, dan yang keempat makruh, dan yang kelima itu haram. Jadi yang Pak RT lakukan tadi itu termasuknya makruh, karena beliau itu sudah mau menikah tapi tidak ada dana gitu. Kemudian syarat pernikahan itu yang tadi di video itu nggak ada wali nikah ya, jadi tidak sah. Nah, syarat dan rukun dari pernikahan itu adanya calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Jadi ibu akan memberikan soal yang akan kalian kerjakan. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, Mbak Tasya sampai Mas Rohid, kemudian Mas Rosid sampai Mas Irsyad. Ini nanti soalnya dibaca enggak?
2 orang ya nanti yang maju. Oke. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih dan sebelah saya Bu Rehat. Izin menyampaikan hasil diskusi kita dari kelompok 1. Ada skenario soal cerita. Di sebuah desa terdapat 5 pemuda dengan situasi yang berbeda mengenai pernikahan. Yang pertama ada Ahmad, adalah seorang pemuda yang sudah mapan secara finansial. Ketuanya menyarankan agar dia menikah karena mereka melihatnya sudah cukup siap. Kemudian yang kedua ada Mas Budi, adalah seorang pemuda yang juga sudah mapan secara finansial dan mental. Ia merasakan bahwa jika tidak segera menikah, ia khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Kemudian ada Pak Sandra, Mas Sandra adalah seorang pemuda yang hidupnya sederhana. Dia merasa belum terlalu siap secara lahir dan batin untuk menikah, tetapi tidak ada halangan maupun paksaan dari keluarganya untuk segera menikah. Kemudian ada Mas Dani, pemuda yang memiliki hasrat untuk menikah, namun dia memiliki biaya untuk pesta pernikahan saja. Dia belum memiliki pekerjaan tetap untuk memberikan nafkah kepada calon istri keluarganya setelah menikah. Kemudian yang terakhir Mas Eko, seorang pemuda yang berniat menikah, tetapi niatnya adalah untuk menyakiti calon istrinya karena ia memiliki dendam pribadi. Selain itu, Eko juga tidak memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan yang memadai untuk menghidupi keluarga. Kemudian ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan kisah tersebut, tentukan hukum menikah yang berlaku bagi masing-masing pemuda. Mas Ari, Mas Budi, Mas Sandra, Mas Dani, dan Mas Eko. Oke, jawaban dari soal nomor 1 yaitu Ali itu sunnah, Budi itu wajib, Chandra itu mubah, Dani itu makruh, dan Eko itu haram. Oke, kemudian dari beberapa hukum tersebut, Mas Ali, Mas Budi, Mas Sandra, Mas Dani, dan Mas Eko, tolong jelaskan alasan dibalik penetapan hukum tersebut untuk setiap pemuda. Penjelasannya yaitu dari pertama Ali yang berhukum itu sunnah, yang dimana Ali itu sudah memiliki kesiapan finansial dan mental untuk menikah, tetapi ia mampu mengendalikan diri dari godaan untuk berbuat zina. Dalam kondisi seperti ini, menikah baginya dianjurkan sunnah, karena ia tidak berada dalam situasi mendesak yang mewajibkan yang menikah. Lalu yang kedua itu ada Budi, yang berhukum wajib. Budi itu sudah mapan secara lahir dan batin, tetapi ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak segera menikah, karena ada potensi besar ia akan melanggar larangan agama jika tidak menikah. Maka hukum menikah baginya menjadi wajib. Lalu yang ketiga ada Mas Chandra yang berhukum mubah. Chandra tidak memiliki paksaan atau keharusan untuk segera menikah dan tidak ada faktor yang menghalangi dirinya untuk menikah. Dalam kondisi ini, hukum menikah baginya adalah mubah atau boleh, karena tidak ada situasi yang secara khusus mendorong atau melarangnya menikah. Lalu yang keempat ada Mas Dani yang berhukum makruh. Dani itu memiliki keinginan untuk menikah, tetapi ia belum memiliki kesiapan finansial untuk memberikan nafkah pada calon istri setelah pernikahan, karena ini dapat membawa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya. Hukum menikah baginya adalah makruh. Lalu yang terakhir itu Mas Eko. Mas Eko itu hukumnya adalah haram. Eko memiliki niat buruk untuk menyakiti calon istrinya melalui pernikahan dan juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah, karena niat buruknya bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, serta tidak mampuannya memenuhi hak istri. Hukum menikah baginya menjadi haram. Oke, itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kami dari kelompok 1 terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi kelompok 1 tadi menjelaskan tentang hukum pernikahan. Kemudian pernikahan itu ada 5. Yang pertama itu wajib, yang kedua sunat, yang ketiga mubah, dan yang keempat makruh, dan yang kelima itu haram. Jadi yang kalau hukum nikah wajib itu dia sudah mampu secara lahir batin, jadi beliau wajib untuk menikah. Kemudian kalau sunat bisa mengendalikan dirinya. Kalau nggak nikah itu nggak terjerumus dalam zina, itu kategorinya sunat. Kemudian mubah itu boleh, yang makruh, karena beliau itu sudah mau menikah tapi tidak ada dana gitu. Kemudian yang haram itu kalau menikah di dalam pernikahan itu nanti terjadi KDRT, itu haram. Yang kedua akan menjelaskan tentang hukum dan syarat pernikahan. Baik, silakan. Ini dari jawaban kelompok 2 akan kami bacakan. Yang pertama soal ceritanya itu, Pak Hasan seorang tokoh masyarakat menghadiri prosesi pernikahan di desanya. Dalam acara tersebut ia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu calon pengantin pria bernama Ahmad adalah seorang pemuda muslim yang
yang sehat secara jasmani dan rohani. Ahmad jelas identitasnya, tidak dalam keadaan ihram dan menikah atas kehendak sendiri. Terus calon pengantin wanita bernama Aisyah adalah seorang muslimah yang bukan mahram Ahmad. Ia sedang tidak dalam masa iddah dan identitasnya juga jelas. Wali nikahnya ada ayah kandung Aisyah hadir dalam prosesi tersebut. Ayah Aisyah adalah seorang muslim, sudah balik, berakal sehat dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Dua orang saksi dalam pernikahan itu adalah tetangga Ahmad. Keduanya laki-laki muslim, sudah dewasa, berakal sehat dan dikenal sebagai orang yang adil di lingkungannya. Saat prosesi ijab kabul, ayah Aisyah mengucapkan, "Aku nikahkan engkau, Ahmad, dengan putriku Aisyah dengan mahar sebesar 5 juta rupiah dibayar tunai." Ahmad menjawab langsung, "Aku terima nikah Aisyah dengan mahar tersebut." Pertanyaannya tadi, sebutkan rukun dan syarat pernikahan yang telah terpenuhi dalam kasus di atas. Sama yang kedua pertanyaannya, apakah pernikahan tersebut sah? Jelaskan alasannya. Oke, jawabannya yang pertama itu rukun dan syarat pernikahan yang telah terpenuhi, yaitu calon suami. Ahmad memenuhi semua syarat sebagai calon suami. Yang pertama itu benar-benar laki-laki, bukan mahram Aisyah, tidak terpaksa menikah, identitasnya jelas, tidak sedang ihram. Yang calon istri, Aisyah memenuhi semua syarat sebagai calon istri, yaitu benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi, identitasnya jelas, tidak dalam masa iddah, tidak sedang ihram. Yang wali, ayah Aisyah memenuhi syarat sebagai wali, yaitu muslim, balik, berakal sehat, laki-laki, adil, merupakan wali yang berhak atau yang ayah kandung. Dua saksi memenuhi syarat, yaitu muslim, balik, berakal sehat, laki-laki, adil. Sikhat ijab dan kabul. Prosesi ijab kabul memenuhi syarat, yaitu dilaksanakan tanpa jeda, tidak ditambahi keterangan waktu tertentu, menggunakan lafaz yang jelas dan sah, boleh menggunakan bahasa lain Arab. Dalam hal ini menggunakan bahasa Indonesia. Itu tadi jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikut pertanyaannya. Syarat dan rukun nikah itu ada 5. Nah, syarat dan rukun dari pernikahan itu adanya calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Calon suami itu harus yang laki-laki. Kemudian calon istrinya perempuan dan walinya itu laki-laki. Yang pertama itu urutannya bapak, kemudian yang kedua itu ke saudara kandung. Kalau enggak ya kakek. Kemudian 2 orang saksinya ini harus laki-laki. Kemudian yang kelima itu ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu serah terima. Ibu mempunyai games. Kalian kan sudah paham ya? Ibu akan menayangkan gamesnya, ibu akan menunjuk kalian. Menurut syariat Islam, salah satu rukun nikah adalah sigot, ijab, dan kabul. Sigot ini harus memenuhi beberapa syarat. Manakah pernyataan berikut yang tidak benar terkait syarat ijab dan kabul tersebut? Yang mana Bu Farsa? C. Oke, yang C. Itu saja ya games dari ibu. Kesimpulan kita hari ini, ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan? Yang Yasin. Jadi dari pembelajaran hari ini yaitu dari pernikahan ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima haram. Dan dari kelima hukum pernikahan itu ada alasan-alasan sendiri yang landasannya. Terus yang ketiga itu ada syarat dan rukun pernikahan. Nah, syarat dan rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama yaitu calon suami, yang kedua itu calon istri, yang ketiga itu wali, yang keempat itu ada 2 orang saksi, yang 5 ada ijab dan kabul. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Bagaimanakah perasaan kalian setelah mempelajari materi pernikahan hari ini? Senang, Bu. Mungkin Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya. Nanti Ibu akan berikan PR lalu ke classroom yang akan Ibu kirim di grup kelas. Dan mungkin bisa membaca materi selanjutnya tentang wasiat ya. Terima kasih. Mari kita